ini kan anak-anak UI dan juga mahasiswa lainnya ini udah 2 kali ya kalau nggak salah demo di Bundaran Hotel Indonesia, yang kemarin juga akhirnya disuruh mundur lah ibaratnya ya sama Pak Polisi gitu, dan viral juga nih Fatimah. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang masih menjadi titik poin krusial dari suara tuntutan mahasiswa ini kepada pemerintah? Baik, kalau misalnya dari titik poin krusial mungkin bisa dilihat dari tajuknya ya. Tajuk yang kita bawakan kan adalah merebut dari kemerdekaan itu sendiri. Dengan kalau misalnya Pak Prabowo dan kabinet yang membawa namanya Asta Cita, kami membawa yang namanya Asta Tuntutan atau 8 tuntutan. Yang dimana semua tuntutan itu sama-sama pentingnya, tapi kalau misalnya ingin dirangkum menjadi satu untuk digelorakan dan sebagainya, itu bisa kita lihat ke dalam tuntutan yang pertama, yaitu hentikan penjajahan negara di atas rakyat sendiri. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa rakyat Indonesia itu sekarang menjadi posisi orang yang terjajah, dan pemerintah atau negara itu menjadi pihak yang menjajah, dibuktikan dengan banyak hal yang mungkin bisa kita bahas dalam podcast ini, Mbak. Salah satunya? Salah satunya adalah penarikan pajak yang tidak kembali kepada rakyat, tapi itu kembali ke dalam mulut-mulut pejabat dan juga oligarki yang ada. Selain pajak apa lagi? Ada pemotongan TKD dan juga pemusatan kekuasaan dari daerah ke pemerintah pusat, di mana daerah sekarang itu tidak memiliki ruang yang baik dari segi ekonomi dan juga dari segi administrasi, dibuktikan dengan pemotongan TKD, DAU dan juga DAK. Oke, tadi soal pajak, kemudian juga ada pemotongan TKD, begitu ya. Lalu bagaimana dengan program prioritas pemerintah? Tentu saja itu namanya kebijakan top down, di mana sekarang tuh ada 2 yang besar ya, ada MBG dan juga Kopdes, di mana Kopdes itu memangkas 58% dari dana desa, sehingga ya desa-desa sekarang untuk membangun jalan, untuk membangun jembatan, itu dananya sudah tidak sebesar itu lagi, dan dialihkan dananya ke Kopdes yang ditempatkan di tengah hutan, di antah berantah lah, Mbak. Gitu. Oke, nah yang jadi pertanyaan saya juga selanjutnya gini, kenapa sudah 2 kali di Bundaran Hotel Indonesia? Mengapa Bundaran Hotel Indonesia menjadi salah satu poin titik krusial para mahasiswa ini ingin menggelar aksi unjuk rasa? Filosofinya sama, kita sudah tidak percaya lagi kepada lembaga-lembaga pemerintahan, dan isu yang kita bawa itu tidak mengacu kepada satu lembaga pemerintahan tertentu. Jadi tujuan kami ke Bundaran HI karena kami melihat bahwa Bundaran HI itu merupakan poin yang dilihat oleh masyarakat banyak, dan juga tugas kami di sana adalah membawa hasil-hasil intelektual dalam kajian, tuntutan dan sebagainya untuk menyadarkan rakyat bahwa kita belum merdeka. Mungkin itu, Mbak. Oke, tapi kemudian kan tidak diperbolehkan begitu ya, disuruh mundur untuk aksi unjuk rasa. Nah, bagaimana respon dari mahasiswa saat itu? Kan juga kita lihat ya, banyak juga penolakan begitu dari mahasiswa, tetap akhirnya walaupun sedikit mundur tetap menyuarakan aksinya. Benar, ini udah kedua kalinya kita diusir lah dari tempat itu, disuruh mundur. Alasannya? Alasannya, nah ini dia, mungkin alasannya itu perlu ditanyakan kembali ya kepada Bapak Polisi pada saat itu, kepada Bapak TNI, dan juga mungkin nanti Bakom bisa menjawab, karena faktanya tidak ada dasar hukum sama sekali. Mungkin Bang Fat udah mendengar juga kemarin, untuk menjawab ini sebenarnya bukan siapa yang melarang, tapi apa yang melarang. Nah, kalau kita telisik, tidak ada yang bisa melarang itu. Dasar hukumnya tidak apa-apa, secara sosiologis juga tidak apa-apa untuk melaksanakan aksi di Bundaran HI. Gitu. Tapi untuk surat pemberitahuan sudah diketahui polisi kan? Sudah 3 hari sebelumnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, nah bagaimana ini Mas Fat, kalau dari pemerintah sendiri, ada mahasiswa yang ingin menyuarakan aksinya, kemudian kalau menurut mahasiswa sebenarnya tidak ada larangan di Bundaran Hotel Indonesia. Ya memang kalau kita mengacu kepada undang-undang yang ada penyampaian pendapat gitu ya di muka umum, itu sebenarnya tidak ada larangan di mana tempatnya. Kemudian kalaupun yang diacu adalah pergub, jadi pergub ini ada 2 pergub, tapi kemudian karena ada satu dan lain hal juga, keduanya sebetulnya yang pertama sudah dianulir, dan sifatnya sebetulnya adalah menyarankan, ada 3 tempat yang disarankan. Jadi kalau bicara aturan memang tidak ada yang melarang di mana demonstrasi itu dilakukan. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah kepada siapapun yang mau menyampaikan pendapat di muka umum gitu ya, menyampaikan aspirasi dalam hal ini kepada pemerintah, juga harus menjaga ketertiban umumnya. Dan saya kira yang menjadi judgement atau pertimbangan pihak kepolisian di lapangan, melihat dinamika yang terjadi di lapangan dan lain sebagainya, sehingga teman-teman kepolisian ini memutuskan untuk tidak memungkinkan dilakukan di Bundaran HI karena dianggap bisa mengganggu mengganggu aktivitas yang ada di sana. Nah, yang ingin saya katakan di sini sebetulnya wajar ada kekecewaan dari teman-teman mahasiswa karena kan ingin sesuai dengan apa yang direncanakan bisa menyampaikan aspirasi di sana. Tadi juga Farel mengatakan bahwa
di situ akan menjadi pusat perhatian gitu ya. Masyarakat Indonesia bisa melihat, media bisa meliput dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mewakili pemerintah Republik Indonesia. Kami sebetulnya sudah mendengarkan, sudah memahami, dan juga sudah menerima apa yang menjadi 8 tuntutan teman-teman mahasiswa dari BEM UI ini. Dan kalau tujuan penyampaian pendapat itu agar pendapatnya bisa diterima, didengarkan, saya kira di situ tujuan dari penyampaian pendapat ini atau demonstrasi ini sudah tercapai gitu ya. Nah di situ nanti kita bisa diskusikan gitu ya, apa yang menjadi sikap pemerintah. Tentu sebetulnya kalau kami melihat bahwa yang menjadi tuntutan mahasiswa ini kan bentuk kegelisahan dan bentuk mungkin ada kekecewaan juga gitu terhadap berbagai hal yang belum sesuai dengan ekspektasi. Nah di situ pemerintah mengakui juga bahwa program-program yang dijalankan selama ini tuh belum sempurna, baik dari sisi programnya, itulah sebabnya dalam berbagai program juga terjadi banyak penyesuaian gitu ya. Misalnya dalam MBG terjadi banyak penyesuaian SOP, pelaksanaannya dan lain sebagainya. Kemudian juga di berbagai program-program lain misalnya mengenai revitalisasi sekolah misalnya, pelaksanaannya juga direvisi sehingga bisa lebih cepat dan lebih maksimal hasilnya. Dan yang kedua juga yang menjadi perhatian kami di pemerintah, dimensi yang harus diperhatikan juga pelaksana programnya. Yang kadang-kadang di sini juga ada memang pihak-pihak tertentu gitu ya yang membuat cita-cita besar Republik ini, cita-cita besar negara, cita-cita besar pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo tidak terimplementasikan dengan baik karena ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi itu juga sudah ditindak. Kita misalnya melihat bagaimana pelaku-pelaku korupsi gitu ya, BGN misalnya 3 pimpinannya sekaligus itu ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap oleh kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi saya di sini mau menyampaikan bahwa kami memahami gitu apa yang menjadi kegelisahan dan kami juga memahami apa yang menjadi kekecewaan. Tapi pemerintah tidak diam, pemerintah tidak berlepas tangan. Itu yang menjadi agenda pemerintah untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat, kemudian apa yang menjadi cita-cita dari kemerdekaan, kalau kita bicara cita-cita kemerdekaan itu bisa dilaksanakan dan dilakukan dengan baik.